Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tema fikih. Lebih tepatnya adalah tasnifu sholati sunnah wa fadilatuha. Klasifikasi sholat sunnah dan keutamaannya. Kenapa tema ini perlu kita bahas? Yang pertama, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya sholat adalah ibadah yang sangat penting di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukannya. Bahkan para ulama menjelaskan sholat adalah ibadah badaniyah yang paling afdal. Kenapa dikatakan sebagai ibadah badaniyah yang paling afdal? Karena dalam sholat terkumpul berbagai macam ibadah. Yang pertama, di dalam sholat itu kita melaksanakan yang namanya toharoh terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian tatkala kita sholat, kita menghadap ke kiblat. Kita kemudian di dalam sholat mengulang-ulang kalimat dzikir. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah ibadah badaniyah yang paling afdol kata para ulama. Bahkan untuk mempertegas bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang penting, maka Rasulullah SAW juga pernah memberikan informasi kepada kita sebagaimana yang terdapat di dalam hadis rawahu Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, istaqimu walan tuhsu. Beristiqomalah kalian meskipun kalian tidak akan mampu melaksanakannya secara maksimal. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Dan ketahuilah sesungguhnya amal terbaik kalian adalah sholat. Wala yuhafizu 'alal wudu' illa mu'min. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali dia adalah orang beriman atau seorang mukmin. Jadi dari beberapa hal yang disimpulkan oleh para ulama tentang pentingnya sholat, maka sudah sepantasnya di antara ibadah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim adalah sholatnya. Kemudian berbicara tentang masalah klasifikasi sholat sunnah dan keutamaannya, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Karena istilah-istilah ini seringkali muncul dalam kitab-kitab fikih, banyak yang menganggap sama tapi sebenarnya ada perbedaannya. Yang pertama istilah apa? Yaitu istilah yang disebut dengan tatawwu'. Apa itu tatawwu'? Menurut ulama Syafi'iyah yaitu Ar-Ramli rahimahullahu taala dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan tatawwu' itu adalah ibadah yang tidak ada dalil secara khusus untuk dikerjakan, akan tetapi dilakukan dan dimulai oleh seseorang. Misalnya apa? Misalnya salah seorang murid besar dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang kemudian menjadi ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari anaknya yang bernama Abdullah bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal itu dihitung-hitung oleh anaknya dalam sehari itu total sholatnya adalah 300 rakaat. Yang kalau kemudian kita cari dalil, apakah Nabi pernah melakukan sholat sampai sebanyak itu? Nggak ada. Atau ketika kita berdalil dengan contoh misalnya ketika Al-Imam Al-Bukhari tatkala akan menulis hadis di dalam kitab sahihnya,
Maka beliau kemudian mengatakan ikhtasaltu qabla dzalika summa sholaitu rakaatain. Setiap kali aku akan menulis sebuah hadis sahih dalam kitab sahihku, aku awali dengan mandi dan sholat 2 rakaat. Kalau kita kemudian cari apakah pernah Nabi melakukannya, nggak ketemu dalilnya. Tapi kemudian diperbolehkan karena memang sifat sholat ada yang sifatnya terbatas, ada yang sifatnya itu kemudian mutlak, dan ada kemungkinan untuk dilakukan variasi dalam masalah sholat itu. Kemudian yang kedua, ada istilah yang disebut dengan sunnah. Apa itu sunnah? Kalau sunnah itu dibandingkan dengan tatawu dan mustahab, maka menurut Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, beliau mengatakan sunnah itu adalah ibadah yang selalu dikerjakan secara rutin oleh Nabi SAW. Misalnya apa? Sholat sunnah rawatib. Misalnya apa lagi? Sholat tahajud, sholat witir, dan sebagainya. Ini sunnah. Kemudian yang ketiga ada istilah namanya mustahab. Apa itu mustahab? Menurut Al-Imam An-Nawawi masih dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, beliau mengatakan ibadah yang kadang-kadang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak merutinkannya. Misalnya apa? Sholat duha. Nabi rajin sholat duha, tapi ada riwayat Nabi pernah meninggalkan sholat duha alias tidak melaksanakannya. Nabi mengisyaratkan diperbolehkannya sholat sunnah sebelum maghrib, qobliyah maghrib. Nabi pernah melakukannya, tetapi Nabi tidak merutinkannya. Bahkan Nabi SAW memperkuat dengan perkataan liman sya'a, bagi yang berkehendak untuk melakukannya silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Maka kalau kemudian Nabi tidak merutinkannya, maka itu sebutannya adalah mustahab. Ini 3 istilah yang sering kita temukan dalam kitab-kitab fikih tatkala bicara tentang masalah ibadah, khususnya ibadah yang sifatnya sunnah. Kemudian berbicara tentang keutamaan sholat sunnah. Apa saja keutamaan sholat sunnah bagi orang-orang yang melakukannya? Banyak. Yang pertama, di antara keutamaan sholat sunnah itu adalah menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Menutupi kekurangan dalam sholat fardu ini adalah menutupi hal-hal yang sifatnya sunnah dalam sholat. Misalnya di dalam sholat itu disunahkan untuk membaca iftitah. Tetapi kemudian ternyata kita tidak membaca iftitah, kemudian kita sholat rawatib, maka bisa tertutupi dengan sholat rawatib kita. Di dalam sholat itu ada perkara-perkara sunnah. Misalnya kita memperbanyak kalimat-kalimat yang Nabi SAW mengucapkannya, meskipun ada kemungkinan Nabi terkadang mengucapkannya, kadang Nabi tidak melakukannya. Tapi kalau kemudian kita baca, itu hukumnya sunnah, kok kemudian kita tidak baca, maka nanti bisa tertambah dengan sholat rawatib kita. Menambah apa yang ada pada sholat fardu itu bukan bermakna hal yang sifatnya wajib. Misalnya gini, Bapak pernah meninggalkan sholat wajib, maka tidak bisa diganti dengan sholat sunnah. Kalau yang Bapak tinggalkan itu adalah sholat wajib, maka menggantinya harus dengan qadha. Wajib diganti dengan wajib. Nggak bisa sesuatu yang wajib kemudian diganti dengan yang sunnah. Atau ada kekurangan yang sifatnya itu adalah rukun dalam sholat. Misalnya di rakaat keempat bukannya kita membaca Al-Fatihah tetapi melamun saja, tiba-tiba kemudian langsung rukuk. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun yang ketika tidak dilakukan maka sholat kita tidak sah, maka tidak bisa tertambal dengan sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah hanya menambah kekurangan-kekurangan sunnah-sunnah sholat, bukan kewajiban yang ada dalam sholat. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita tadi katakan bahwasanya di antara ibadah-ibadah sunnah yang paling afdal adalah sholat sunnah. Kenapa? Karena Al-Imam An-Nawawi pernah menerangkan karena di dalam sholat sunnah itu terkumpul berbagai macam ibadah. Seperti membaca Al-Quran, bersolawat, toharoh, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga keutamaannya adalah seperti dialog antara Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat mulia ini berbicara kepada Nabi dan membuat permintaan kepada Nabi.
as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepadamu, moga-moga aku bisa menemani dirimu di surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aghayra dzalik, ada permintaan lain enggak? Kemudian Rabi'ah mengatakan enggak ada, cukup itu saja ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka tolonglah aku supaya permintaanmu itu terkabul dengan memperbanyak sujud. Apa makna memperbanyak sujud? Yaitu melakukan sholat-sholat sunnah. Maka barang siapa di antara bapak dan ibu ingin di akhirat nanti berteman dengan Nabi Muhammad SAW yang surganya bukan di bawah surganya Nabi, maka perbanyaklah sholat-sholat sunnah di antaranya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan sholat sunnah itu adalah dosa berguguran tatkala kita melakukan rukuk dan sujud. Lamma roka'a wa sajada tasaqatat anhu. Maka tatkala seorang hamba itu melakukan rukuk dan sujud, maka berguguranlah dosa-dosanya. Kemudian di antara hal yang memotivasi kita untuk melaksanakan sholat sunnah, karena di antara keutamaan sholat sunnah itu akan menyebabkan pelakunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, doa orang yang sering melakukan sholat sunnah itu akan mustajab. Dan yang terakhir, karena derajatnya nanti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersirat di dalam hadis-hadis, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, dan masih banyak keutamaan lain. Kemudian berbicara tentang masalah klasifikasi sholat sunnah, maka para ulama mengumpulkan sholat-sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi, yang sifat dalilnya itu kuat, konon ada 33. Jadi tidak hanya tahajud, witir, duha, sholat rawatib, dan sebagainya, tapi konon ada 33 model sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Yang sebagiannya kalau bapak dan ibu tidak belajar fikih mungkin merasa asing. Misalnya apa? Yang jarang dibahas dalam sholat sunnah itu apa? Nabi itu pernah melakukan sholat sunnah sebelum dan sesudah masuk Masjid Nabawi. Nabi sholat sunnah sesudah beliau itu ihram. Nabi SAW pernah sholat sunnah setelah beliau tawaf. Itu jarang sekali dibahas dalam kajian-kajian. Padahal kalau kemudian kita lihat dalam kitab-kitab fikih, maka termasuk sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi dan derajat hadisnya kuat. Jadi konon ada 33 sholat sunnah yang derajatnya kuat dibandingkan sholat-sholat lain yang derajat hadisnya atau hadisnya masih diperselisihkan. Kemudian bicara tentang masalah sholat sunnah, maka umumnya dalam kitab-kitab fikih itu nanti pembahasannya 4. Yang pertama, klasifikasinya nanti apa saja. Yang kedua, di antara sholat-sholat sunnah itu yang paling afdol yang apa. Kemudian yang ketiga, adakah waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah? Dan yang keempat, jenis sholat sunnah apakah yang dilarang di saat-saat yang terlarang? Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang klasifikasi sholat sunnah. Yang pertama, para ulama membagi sholat sunnah itu dari sisi mutlak dan muqayyadnya terlebih dahulu. Apa itu mutlak, apa itu muqayyad? Mutlak dan muqayyad itu berkaitan dengan kaitan waktu dan sebab. Kalau sholat itu terikat oleh waktu dan sebab, maka disebut dengan sholat sunnah muqayyad. Tapi kalau kemudian tidak terikat oleh waktu dan sebab, maka disebut dengan sholat sunnah mutlak. Kalau yang muqayyad itu ada berapa macam? Ada 4 macam. Yang pertama ada istilah namanya muqayyad bil waqti. Sholat sunnah tapi terikat dengan waktu. Misalnya apa? Sholat id. Sholat id kita kemarin dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Kemudian sholat apa? Sholat duha. Ada patokan mulainya dan ada patokan batas akhirnya. Berarti dia terikat oleh waktu. Kemudian yang kedua ada istilah namanya muqayyad bisababin mutaqaddimin. Ada sebab yang mendahului, sebab dulu baru sholat.
Misalnya apa? Sholat sunnah wudhu. Gara-gara kita sudah wudhu, kemudian baru sholat. Misalnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Gara-gara bapak dan ibu masuk ke masjid, maka kemudian baru sholat. Jadi sebabnya datang terlebih dahulu, baru kemudian sholatnya. Yang ketiga ada yang disebut dengan muqayyad bisababin muqarin. Jadi antara sholat dan sebabnya itu bersamaan. Contoh yang disampaikan oleh para ulama itu apa? Misalnya sholat kusuf wal khusuf, yaitu sholat gerhana. Tatkala gerhana itu terjadi, di waktu yang bersamaan kita melaksanakan sholat. Sholat istisqa, sholat karena meminta hujan. Umumnya kita lakukan karena masa paceklik atau karena musim kemarau panjang. Maka tatkala kemarau panjang atau paceklik ini masih berlangsung, kita kemudian melaksanakan sholat, maka itu disebut dengan muqayyad bisababin muqarin. Jadi berbarengan. Dan yang keempat ada sholat muqayyad bisababin mutaakhirin. Ada yang sebabnya itu belakangan. Sholat dulu baru kemudian sebabnya. Misalnya apa? Sholat hajat. Bapak punya hajat tertentu kepada Allah. Caranya gimana? Sholat dulu. Baru setelah sholat sampaikan hajat Bapak kepada Allah itu apa. Contohnya apa lagi? Sholat taubat. Sholat dulu, baru setelah sholat itu kemudian menyampaikan taubat kita kepada Allah. Jadi ada yang sifatnya itu terikat oleh waktu, ada yang sifatnya terikat oleh sebab. Sebabnya ada yang datang duluan, ada yang berbarengan, ada yang belakangan. Ini kalau dibahas dari segi mutlak dan muqayyad. Yang kedua, dalam pembahasan masalah sholat sunnah dalam kacamata madhab syafi'iyah khususnya, mereka juga membahas sholat itu dari segi niatnya. Apa maknanya? Ada sholat yang harus disebutkan secara spesifik, baik niat dan nama sholatnya. Tetapi ada yang cukup niat saja, nama sholatnya nggak usah disebut. Yang nyebut niat secara spesifik dan namanya itu apa? Misalnya sholat sunnah rawatib. Ini bagi saudara-saudara kita Syafi'iyah yang terbiasa mengucapkan usolli, maka usollinya ada, kemudian nama sholatnya ada. Misalnya usolli qobilata dhuhri. Saya berniat untuk melaksanakan qobliyah zuhur. Usolli ba'diyatal maghrib. Saya berniat sholat ba'diyah maghrib. Sholatnya ada niatnya, nama sholatnya juga disebutkan. Ini bagi saudara kita yang terbiasa mengucapkan lafal usolli. Tapi kalaupun misalnya kita termasuk yang tidak mengucapkan secara khusus, maka kata Al-Imam An-Nawawi, meskipun beliau bermadhab Syafi'i, beliau juga melafalkan, tetapi beliau kemudian mengatakan, maka setidaknya tetap hadirkan dalam hati niat sholat kamu itu apa. Kemudian yang kedua, ada model sholat sunnah yang cukup niat saja, nggak usah disebut namanya. Misalnya apa? Misalnya ya sholat sunnah mutlak. Tidak ada riwayat atau bahkan kitab fikih yang mengajarkan lafal tertentu ketika seseorang itu mau sholat sunnah mutlak. Atau ketika seseorang itu akan safar, maka Nabi itu salah satu kebiasaannya ketika akan beliau safar, beliau sholat sunnah terlebih dahulu. Tetapi para ulama tidak mengindikasi bahwasanya Nabi itu kemudian menyebut ini adalah sholat sunnah safar. Sehingga namanya tidak perlu disebut. Maka bagi saudara kita yang Syafi'iyah, kalau mau sholat model sholat-sholat seperti ini yang cukup niat saja, maka lisannya itu cuma mengucapkan apa? Usolli. Tapi nggak usah disebut nama sholatnya apa, jumlah rakaatnya berapa, menghadap kiblat, bermakmum atau tidak bermakmum dan sebagainya. Kenapa? Karena madhab mereka membagi menjadi dua, niat plus nama sholat, dan ada yang cukup niat tanpa harus menyebut nama sholat. Yang ketiga, pembagiannya dari segi kacamata berjamaah. Kalau kemudian kita lihat literatur para ulama membagi sholat sunnah menjadi dua. Ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, misalnya apa? Sholat tarawih, sholat id, sholat gerhana dan sebagainya itu dianjurkan berjamaah. Bahkan terkesan lucu kalau bapak itu kemudian sholat id sendirian.
Bapak sholat gerhana sendirian. Meskipun kalau dicari dalil pengharamannya juga nggak ada. Karena bisa saja ya, ada seseorang mungkin tinggal di daerah yang muslim cuma dia saja, maka yang melaksanakan sholat sunnah ini cuma dia sendiri, maka ya bisa saja. Yang kedua, ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Misalnya apa? Sholat sunnah rawatib. Baik yang muakkad atau gairu muakkad. Kemudian sholat sunnah wudhu, tidak ada riwayat. Baik Bilal yang pertama kali melakukan itu kemudian beliau berjamaah. Sholat duha, meskipun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memperbolehkan, tetapi umumnya para sahabat tidak melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Kemudian klasifikasi yang terakhir yaitu dari segi qadha. Kalau belum sempat melakukan, apakah kemudian ketika tertinggal itu kemudian diqadha, maka para ulama membagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang kalau kemudian tersilap waktunya belum sempat dilakukan, dianjurkan diqadha, tapi ada juga yang tidak dianjurkan diqadha. Misalnya apa? Misalnya sholat rawatib yang sifatnya muakkad bagi orang yang terbiasa melakukannya. Misalnya Nabi kan pernah, beliau itu bangunnya kesiangan, tatkala beliau bangun langsung memimpin sholat subuh para sahabat, kemudian setelah sholat subuh itu beliau mengqadha sholat sunnah fajar yang beliau belum sempat lakukan karena beliau awali dengan mengimami para sahabat terlebih dahulu. Maka dari sini kemudian para ulama mengindikasi berarti sholat rawatib itu ada qadhanya. Yang kedua, sholat id ini bisa kita temukan dalam Musnad Imam Ahmad, di mana Nabi dan para sahabat itu konon pernah salah perhitungan. Harusnya sholat itu hari ini, tapi mereka menduga besok. Dan tatkala malam itu melihat bulan, ternyata posisi hilalnya lebih besar, lebih jelas. Kalau sedikit saja itu sudah menunjukkan bulan baru. Kalau kemudian lebih besar kan berarti sudah kelewatan. Maka Nabi SAW dan para sahabat itu kemudian mengqadha di keesokan harinya. Maka karena ada dalil yang menunjukkan Nabi dan para sahabat mengqadha, maka untuk sholat-sholat seperti ini dianjurkan untuk diqadha kalau memang terlewat waktunya. Tetapi ada juga sholat sunnah yang kalau kemudian terlewatkan maka tidak usah diqadha. Misalnya apa? Sholat sunnah wudhu. Misalnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Kalau bapak dan ibu sudah terlanjur duduk belum sholat tahiyatul masjid, maka diqadha enggak, kata para ulama, enggak usah. Kenapa? Karena di antara persyaratan sholat tahiyatul masjid itu adalah sebelum dia duduk. Baik, ini klasifikasinya. Kemudian yang kedua, bicara tentang masalah afdolnya. Para ulama mengatakan kalau bicara tentang sholat sunnah yang paling afdol, maka kaitannya dihubungkan dengan berjamaah dan tidak berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah contohnya apa? Sholat id, sholat gerhana. Kalau kemudian yang tidak berjamaah contohnya apa? Tahiyatul masjid, sholat wudhu. Sama-sama sholat sunnah, para ulama kemudian membandingkan antara yang dilakukan secara berjamaah dan tidak berjamaah lebih afdal mana? Jawabannya apa Pak? Jawabannya bukan tergantung, ini pasti. Jawabannya adalah yang dilakukan secara berjamaah. Menjaga persatuan dilakukan oleh orang banyak itu lebih afdal dibandingkan yang dilakukan sendirian. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu pembagiannya berjamaah, tidak berjamaah. Kalau dua hal ini dibandingkan, maka yang berjamaah lebih afdal, lebih utama dibandingkan yang sendirian. Kemudian yang selanjutnya, waktu terlarang sholat sunnah. Kalau kita memperhatikan dua hadis Nabi yang terkait dengan masalah waktu dilarang untuk melaksanakan sholat, khususnya sholat sunnah, maka informasi ini bisa kita temukan dari dua sahabat. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang kedua dari seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, yang kalau kemudian kita simpulkan di hadis yang pertama yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi berbicara larangan sholat itu kaitannya dengan waktu.
Kapan? Yang pertama, Nabi itu melarang kita sholat tatkala matahari terbit. Waktu matahari terbit itu maksudnya apa? Yaitu tatkala bulatan matahari itu belum sempurna. Entah baru 3/4, entah baru 2/3 dan sebagainya. Belum sempurna bulatnya, maka di waktu seperti itu belum boleh sholat sunnah. Bahkan dilarang. Tapi tatkala bulatan matahari itu sudah sempurna, baru kemudian kita diperbolehkan untuk sholat. Yang kedua, Nabi melarang kita untuk sholat tatkala istiwa, tatkala matahari itu tepat di atas kepala. Cara menentukannya gimana? Gampang, tatkala kita keluar ternyata tidak ada bayangan, maka saat itu kita dilarang untuk sholat. Dan waktu istiwa itu pendek, sekitar cuma 10-15 menit. Kemudian yang ketiga, kita itu dilarang ketika matahari sedang terbenam. Maksudnya proses terbenamnya matahari belum sempurna, masih ada bagian matahari yang terlihat, maka Nabi SAW melarang kita untuk melakukan sholat di waktu itu. Ini kaitannya hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri terkait Nabi menginformasikan waktu. Sedangkan hadis dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, itu informasinya adalah kaitannya dengan perbuatan. Jangan sholat kalau kalian sudah selesai sholat subuh. Jangan sholat kalau kalian sudah selesai sholat asar. Jadi kan perbuatan. Nah, untuk waktu sholat subuh itu kapan? Ya tergantung orang ini melakukannya kapan. Kalau melakukannya awal seperti kita, berarti melaksanakan sholat subuh itu yang dilarang setelah kita sholat subuh sampai kemudian nanti matahari benar-benar sempurna. Berarti agak lama bagi orang yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Tapi kalau kemudian dia bangunnya kesiangan, ini agak enak. Sholat subuhnya dapat, nunggu sebentar, matahari sudah terbit secara sempurna, bisa sholat sunnah. Demikian juga sholat asar. Kalau kita sudah sholat asar, dilarang Nabi untuk sholat. Patokannya gimana? Ya tergantung. Kalau kita sholat asarnya di awal waktu, berarti nanti larangan untuk sholatnya agak panjang, nunggu sampai maghrib. Tapi kalau dia orang yang sholat asar di injury time, di waktu yang sudah mepet gitu ya, dia sholat asar nggak lama kemudian matahari itu benar-benar tenggelam, nah baru kemudian dia diperbolehkan untuk sholat. Maka jadi patokannya tergantung orang ini sholatnya kapan. Tapi yang jelas Nabi menginformasikan perbuatannya dua, setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Jadi kalau kita kumpulkan ada 5. Ada 3 yang kaitannya dengan waktu, ada 2 yang kaitannya dengan perbuatan. Kemudian yang terakhir, adakah sholat sunnah yang dilarang untuk dilakukan di waktu-waktu terlarang tadi? Kalau dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan sholat sunnah yang dilarang untuk dilakukan di 5 waktu terlarang tadi hanya 2. Yang pertama sholat sunnah mutlak dan sholat bisababin mutaakhirin. Sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan rakaat. Bisa sebanyak mungkin kita lakukan, itu ternyata etikanya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dilaksanakan di 5 waktu terlarang. Nggak boleh orang sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh. Nggak boleh orang sholat sunnah mutlak ba'da sholat asar. Kenapa? Waktu-waktu yang dilarang. Yang kedua, karena termasuk sholat bisa babin mutaakhirin. Jadi sholat dulu, baru kemudian ada sebabnya. Misalnya apa? Sholat sunat hajat. Bapak, ibu kalau punya hajat kepada Allah yang ditandai dengan sholat sunnah hajat, maka pelaksanaannya jangan di 5 waktu yang terlarang. Jangan tatkala matahari sedang terbit, jangan tatkala matahari tepat di atas kepala istiwa, jangan tatkala matahari sedang terbenam, jangan setelah sholat subuh, jangan setelah sholat asar. Maka selain 2 sholat sunnah ini diperbolehkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah untuk dilakukan meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Yang terlarang cuma 2 model sholat ini, yaitu sholat sunnah mutlak atau sholat bisababin mutaakhirin. Jadi sholat karena ada sebab yang diakhirkan.
Demikian beberapa pembahasan tentang masalah klasifikasi sholat sunnah dan keutamaannya. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz bertanya. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali supaya tiga macam sholat sunnah. Yang saya tanyakan adalah sholat di jenazah. Nah itu kan bisa sholat sendiri maupun berjamaah. Kemudian juga di situ dijelaskan itu fardu kifayah. Mohon penjelasan Ustaz. Yang ditanyakan apanya Pak? Iya. Kaitannya dengan masalah salatul janazah, maka di jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Apabila sudah ada yang melakukan, maka menggugurkan kewajiban yang lain. Nah, salat jenazah itu oleh para ulama diperbolehkan dilaksanakan sendirian, boleh juga dilaksanakan berjamaah. Meskipun dari segi afdolnya adalah dilakukan berjamaah, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan dan mempraktekkan kepada para sahabat, pasti dilakukan secara berjamaah. Bahkan tatkala Nabi SAW melakukan sholat goib, tatkala konon Raja Najasyi itu meninggal, maka Nabi pun mengajak para sahabat untuk berjamaah. Meskipun para ulama tidak melarang kalau itu dilakukan sendirian. Kenapa? Kaitannya dengan berjamaah itu pasti melihat kondisi. Ya, kalau kemudian mereka itu bisa diajak berjamaah. Kalau enggak bisa, ya terpaksanya kita sendiri. Jadi fardu kifayah itu kaitannya dengan terkesan menggugurkan kewajiban. Adapun pelaksananya bisa sendirian, bisa berjamaah, tapi lebih afdolnya adalah berjamaah. Wallahu a'lam. Jadi wajib ya, bukan sunnah. Mengurus jenazah atau mensolatkan jenazah. Termasuk wajib atau sunnah? Yang pertama, melihat kondisi dulu Bapak. Kalau memang sudah ada yang mensolatkan, maka kemudian mensolatkan jenazah itu menjadi fardu kifayah bagi yang lain. Tapi kalau kemudian sama sekali tidak ada yang mensolatkan, dosa semua. Jadi ada yang menggugurkan, paham ya? Ada yang menggugurkan. Kalau kemudian yang berhadapan dengan jenazah itu adalah cuma kita saja, maka kita menjadi wajib mensolatkan jenazah ini. Tapi kalau kemudian jenazah itu bukan di hadapan kita, sudah diurus oleh orang lain, maka yang menjadi wajib adalah mereka, keluarganya khususnya. Kita ini cuma fardu kifayah. Mau melakukan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Jadi tergantung kondisinya. Wallahu a'lam. Pak Margot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Sholat pada sholat Jumat itu kalau dilakukan di masjid 4 rakaat, 2 salam, kalau di rumah 2 rakaat. Tapi saya mengamati di masjid manapun itu kok yang sholat pada sholat Jumat itu hanya 2 rakaat. Yaitu mohon penjelasannya. Untuk selanjutnya Pak, Saya jawab satu persatu ya. Kaitannya dengan ba'diyah sholat Jumat. Memang para ulama ada dua pendapat. Ada yang menyamakan sholat Jumat itu dengan sholat duhur. Karena sholat duhur itu ba'diyahnya adalah 2 rakaat, maka ada yang mencukupkan setelah sholat Jumat itu 2 rakaat saja. Nah, ini sudah kita bahas tentang cara pandang para ulama, apakah sholat Jumat itu bisa disamakan dengan sholat duhur atau tidak bisa disamakan. Dulu pernah kita bahas secara tuntas tentang kedudukan sholat Jumat di pandangan para ulama. Tetapi ada juga yang menggunakan dalil di mana Nabi SAW itu pernah disaksikan oleh beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW itu setelah sholat Jumat 4 rakaat. Sehingga terkesan para kaum muslimin khususnya itu terkesan memilih mau 2 rakaat berarti dia menyamakan sholat Jumat dengan sholat duhur. Tapi kalau kemudian dengan 4 rakaat, maka dengan dalil khusus yang lebih rinci, yang lebih mirip, lebih pas, yaitu dengan 4 rakaat.
Pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya untuk 4 rakaat bisa dengan sekali salam, bisa dengan 2 kali salam. Adapun yang lebih kuat, konon itu adalah dengan 2 kali salam. Jadi konon Nabi SAW tidak hanya berkata sholatul lail masna masna, tapi Nabi SAW itu pernah bersabda sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat di malam hari dan siang hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Wallahu a'lam. Dan kalaupun juga ada riwayat Nabi itu dilihat oleh Abdullah bin Umar 2 rakaat, tapi mohon maaf baca hadisnya sampai selesai. Ternyata Abdullah bin Umar melihat Nabi itu sholat di masjid 2 rakaat, tatkala pulang sholat lagi 2 rakaat, sehingga total adalah 4 rakaat. Jadi masalah 4 rakaat itu riwayatnya pernah dilihat 4 rakaat langsung di masjid, pernah Nabi itu di masjidnya 2 rakaat, 2 rakaat itu kemudian di rumah. Jadi dari 2 pendapat ini saya lebih menguatkan yang pertama, 4 rakaat. Daripada yang menyamakan sholat Jumat dengan sholat duhur, di mana sholat duhur itu kan ba'diyahnya adalah 2 rakaat. Sebagaimana dari hadis Abdullah bin Umar juga ya, arba'an qabla duhri wa raka'ataini ba'daha. Nabi itu kalau sholat rawatib 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah. Wallahu a'lam. Yang kedua, sering kita itu misalnya dalam suatu pertemuan, baik untuk pertemuan apapun, kalau ada ceramah itu sering diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat Al-Fatihah. Itu apa ada tuntunan? Ini pertanyaan berat ya. Yang pertama, kaitannya dengan kebiasaan sebagian muslimin yang dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Kalau nanti saya mencukupkan dengan contoh dari Nabi, pasti mereka akan membantah dengan keutamaan Al-Fatihah. Jadi saya memberikan jawaban yang luas, gini saja. Yang pertama, kalau dilihat dari contoh dari Nabi, Nabi tidak punya kebiasaan dikit-dikit baca Al-Fatihah. Nabi tidak pernah membuka majelis ilmunya dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Jadi kalau melihat contoh dari Nabi, maka tidak ada contoh seperti itu. Tapi kalau bicara tentang keutamaan Al-Fatihah yang begitu luar biasa, sampai disebut sebagai ummul kitab, sampai disebut dengan as-sab'ul masani dan sebagainya, maka tidak bisa dipungkiri membaca Al-Fatihah itu keutamanya banyak. Hanya saja kalau kita bicara tentang ibadah sih idealnya ya semirip mungkin dengan Nabi. Tetapi saya tidak memungkiri kalau ada orang yang memang mencintai surat-surat tertentu yang tatkala dia lazimi, dia rutinkan justru mendatangkan kecintaan Allah kepada orang itu. Sebagaimana dulu ketika kita membahas tafsir surat Al-Ikhlas, ada salah seorang sahabat itu hobinya baca surat Al-Ikhlas kapanpun dan dimanapun. Kebiasaannya ini kemudian membuat temannya itu terusik, kemudian ngadu kepada Nabi. Teman saya itu hobi banget baca surat Al-Ikhlas kapanpun dimanapun. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada laki-laki itu, kenapa kamu melakukan hal itu? Maka laki-laki itu kemudian mengatakan, innaha sifatur rahman. Karena dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifatnya Ar-Rahman. Wa inni uhibbu an aqra'a biha. Saya paling suka kalau membaca surat yang ada sifat-sifatnya Allah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, akhbirhu bi anallaha yuhibbu. Katakan kepada temanmu tadi, Allah itu mencintai dia. Maka hadis ini kemudian dijadikan dalil oleh para ulama-ulama Syafi'iyah khususnya. Mereka kemudian melazimi membaca surat-surat tertentu tatkala mereka bermajelis, tatkala mereka beraktivitas dan sebagainya, sebagai bentuk mengharap berkah dari keutamaan membaca surat Al-Fatihah, meskipun sebenarnya dicari dalil tentang apakah ada contoh persis dari Nabi tatkala beraktivitas seperti itu, sebenarnya juga tidak ketemu. Tapi kalau kaitannya dengan keumuman fadilah membaca Al-Fatihah tidak bisa dipungkiri. Jadi cara pandangnya dua, ada yang mencukupkan dengan Nabi mencontohkan atau tidak, tetapi ada yang melihat dari segi keutamaan atau fadilahnya.
Kalau cuma melihat fadilahnya, maka terkesan kapanpun diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah. Bahkan tatkala Buya Syafi'i Ma'arif kemarin meninggal itu kan banyak status di WA itu kemudian lahul Fatihah gitu ya. Baginya kemudian surah Al-Fatihah dan sebagainya. Saya tidak memaksa Bapak dan Ibu sependapat dengan saya ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingat Buya Syafi'i Ma'arif itu di pernyataan-pernyataan terakhir dan berpihak kepada siapa, maka kecenderungan liberalnya itu lebih tinggi dibandingkan kemuhammadiyahannya. Bahkan sepengetahuan saya, teman-teman saya di Muhammadiyah di Yogyakarta itu sering berdebat dengan beliau, menyesalkan kenapa beliau kemudian di akhir-akhir usia itu kok kemudian pandangan lebih liberal. Kemudian berpihak kepada buzzer dan sebagainya, yang tatkala beliau di debat seringkali sebenarnya kalah argumen, kalah hujah dan sebagainya, tapi beliau tetap kekeh dengan pendiriannya, terkesan keras kepala. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pembahasan di antara para ustadz di Solo kemarin. Ini orang ini layak nggak didoakan? Karena kalau sudah bicara tentang liberal itu kan tidak sedikit anggota Majelis Ulama Indonesia yang kemudian mengkafirkan orang kalau sudah sampai liberal. Wallahu a'lam. Tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hayat beliau. Kita hanya berhusnudzon. Moga-moga orang ini kembali ke jalan yang benar, taubat dengan liberalnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita hanya bisa berhusnudzon saja, asli dan tidaknya hanya Allah yang tahu. Maka saya tidak menyalahkan kalau kemudian ada yang mendoakan beliau tatkala beliau itu meninggal. Di antaranya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Yang kedua, masih lagi ya, Pak. Ya. Sholat sunat saya di sini ada seorang jamaah. Habis sholat Isya itu sholat sunat 4 rakaat 1 salam dan 1 rakaat 1 salam. Itu yang 4 rakaat itu sholat sunat apa? 4 rakaat 1 salam. Setahu saya kalau dia niatnya adalah sholat ba'diyah Isya harusnya cuma 2 rakaat. Rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya, sebagaimana rentetan hadis informasi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tatkala beliau melihat 12 rakaat yang dilazimi oleh Nabi itu apa saja: 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Jadi setahu saya kalau untuk ba'diyah harusnya 2 rakaat. Masalah kemudian dia itu sholat apa, lebih pas kalau Bapak tanya kepada pelakunya saja. Mas kamu tadi itu sholat apa kok modelnya 4 rakaat 1 rakaat gitu ya. Daripada saya ya, atau kita husnudzonnya saja mungkin dia sholat sunnah mutlak, Pak. Sholat sunnah mutlak yang tidak terkait dengan jumlah rakaat. Wallahu a'lam, kita husnudzonnya cuma itu saja. Tapi sekali lagi ya, lebih pas kalau kemudian orangnya masih hidup, orangnya masih ada, ditanyain kamu itu tadi sholat apa gitu ya. Kalau niatnya ba'diyah isya, setahu kami itu cuma 2 rakaat gitu ya. Tapi kalau 2 ditambah jadi 4, mohon maaf itu niat sholat kamu apa gitu ya. Mungkin dia sholat sunnah mutlak, Pak. Kalau sholat sunnah mutlak ya sudah, tidak bisa disalahkan. Wallahu a'lam. Pokoknya malu, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarjono, boten. Jadi demikian, moga-moga bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.